Santapan Harian Kamis 2 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, saat kami membuka firman-Mu hari ini, bukalah juga hati dan pikiran kami. Terangilah kami dengan kebenaran-Mu, agar kami bukan hanya mendengar, tapi juga mengerti dan melakukannya. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang raja identik dengan mahkota emas dan istana serta singgasana yang megah. Makin megah simbol-simbol itu, maka semakin besar pula penghormatan dan kekuasaan yang ia nikmati. Secara duniawi, disitulah orang menempatkan kemuliaan. Namun, Yesus, orang Nazaret yang dijuluki Raja orang Yahudi, memilih jalan yang berbeda. Mahkotanya terbuat dari duri. Ia tidak dibawa ke istana, tetapi ke tempat yang disebut tempat tengkorak. Di luar kota, di mana penjahat-penjahat dihukum salib menurut hukum kekaisaran Romawi. Ia tidak ditinggikan di singgasana, melainkan di atas kayu salib bersama 2 orang penjahat. Penyaliban adalah hukuman yang paling hina dan kejam di bawah kekuasaan Romawi bagi pemberontak, penjahat politik dan pengacau. Yesus direndahkan menjadi salah satu dari mereka. Tak hanya itu, prajurit-prajurit mengundi pakaiannya, karena
menurut undang-undang tentara Romawi, algojo memang berhak mengambil milik tahanan. Artinya, Yesus tak hanya dihukum, tetapi dibuat seolah tak berwenang atas apapun. Salib adalah simbol kebodohan, bukan kemenangan. Raja macam apakah yang dipaku di atas kayu salib? Inilah paradoks salib. Dalam perendahan dan penghinaan paling besar, Yesus justru menunjukkan kemuliaan sejati. Dalam pengosongan diri, Yesus justru menyatakan pengampunan, perdamaian, dan pemulihan Allah. Salib mengungkapkan bahwa kemuliaan Allah tidak dibuktikan lewat kemegahan dunia, melainkan melalui kasih yang mengorbankan diri, ketaatan kepada kehendak Bapa, dan kerendahan hati yang mengalahkan keangkuhan dunia. Kristus memperlihatkan bahwa kerajaan Allah dibangun di atas dasar pengorbanan, bukan pencitraan. Sebagai pengikut Kristus bukan pada tempatnya jika kita menghalalkan segala cara demi mengejar kekuasaan atau kebesaran. Sebaliknya, kita dipanggil untuk rela menyerahkan hidup bagi sesama dalam penyerahan diri bagi misi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak membangun kerajaan-Mu dengan gemerlap pujian manusia, melainkan dengan sunyi pengorbanan di kayu salib. Ajari kami berjalan di jejak-Mu, tidak mencari sorot lampu dunia, namun setia menabur kasih dalam hal yang tersembunyi. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.